Salam dan bahagia. Saya Purna Listiadin dari SMA Negeri 1 Paku, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Barito Timur. Pada saat ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun tujuan pembelajarannya adalah CGP dapat melakukan suatu analisis dan penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan sekolah atau lingkungan lain. Berikut adalah kegiatan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Dan narasumber yang terpilih yang pertama adalah Ibu Lisawati SPD MPD. Beliau adalah Kepala SMA Negeri 1 Karuset Janang. Dan yang kedua adalah Bapak Wayan Silaputra. Beliau adalah Kepala SMA Negeri 1 Paku. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan narasumber satu, yaitu Ibu Lisawati SPD MPD, Kepala SMA Negeri 1 Karusen Janang. Adapun panduan pertanyaannya adalah pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang ketiga adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini. Yang keempat adalah hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dan yang kedelapan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Kemudian berikut hasil wawancara dengan narasumber yang kedua, yaitu Bapak Wayan Silaputra selaku Kepala SMA Negeri 1 Paku. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Iya. Pak Purnali, silakan. Baik, perkenalkan saya Purnalis Tiadin dari SMA Negeri 1 Paku, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Barito Timur. Dan pada hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Paku sehubungan dengan uh, bagaimana pengambilan keputusan yang diambil oleh Bapak selaku pimpinan di SMA Negeri 1 Paku ini, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan ataupun ada kasus-kasus dilema etika yang sama-sama mempunyai nilai-nilai kebenaran dan juga ada yang termasuk ke dalam bujukan moral, Pak, ya. Jadi pada saat ini nanti saya ingin mengetahui bagaimana langkah-langkah apa yang akan atau yang sudah dilakukan Bapak dalam melaksanakan pengambilan keputusan itu. Nah, sehubungan dengan ini, Pak, saya ingin mengetahui selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya, oke, terima kasih.
Yang pasti itu setiap orang itu pasti mengalami yang namanya dilemanya dulu. Nah itu kan dilema itu memutuskan sesuatu yang kadang-kadang bertentangan secara umum, namun harus tetap kita memutuskan. Jadi prinsipnya kita harus tetap memutuskan ini. Nah memutuskan itu bagaimana ya, dalam setiap keputusan itu kita tentu melihat masalahnya dulu, kepentingannya seperti apa, dan yang harus dijaga itu adalah bahwa keputusan itu tidak membuat masalah baru. Nah, sehingga pada saat dia itu dua macam hal yang bertentangan itu diusahakan membuat suasananya tetap kondusif. Dihubungkan dengan etika, tentu saja itu berkaitan dengan moral. Nah, dengan moral seseorang, nah seperti apa? Ya, kalau saya selama ini, saya selalu mempelajari dulu bahwa apa yang sudah saya lihat, saya dengar dan seterusnya itu sebagai modal untuk membuat keputusan. Nah, itu penting. Baik, terima kasih Bapak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Siap. Jadi setiap keputusan itu punya dasar, dan setiap keputusan itu akan menjadi keputusan berikutnya dan menjadi patokan. Nah, sehingga berhati-hatilah mengambil keputusan. Nah, namun karena kita itu harus memutuskan, setiap masalah itu kita putuskan berdasarkan kepentingannya. Bila kepentingannya itu bisa berimbang, maka kita ambil jalan tengah. Kalau kepentingannya itu urusan kedinasan, apapun yang menjadi keputusan tetap kita putuskan secara kedinasan. Bukan berarti tidak memandang moralnya, hanya supaya yang bersangkutan dalam keputusan itu ada perimbangan antara atasan dengan bawahan, karena masing-masing punya tanggung jawab. Demikian Pak. Iya, nilai kebajikannya itu Pak ya. Ya. Iya, untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, setiap ada masalah saya akan identifikasi, dan sebelum saya memutuskan saya biasanya langsung menanyakan kepada yang bersangkutan. Kemudian saya juga mencari informasi lain, karena supaya nilai kejujuran itu akan saya lihat di situ, sehingga nanti pada saat saya memutuskan di mana letaknya, saya akan mengambil jalan tengah supaya yang bersangkutan itu tetap mendapatkan pembinaan, dan saya sebagai atasan sudah memberikan kebijakan yang sesuai dengan peraturan. Iya, terima kasih Pak. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Dalam setiap pengambilan kasus dilema etika itu, setelah kita identifikasi, maka kita sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa yang seharusnya begini. Seandai pun yang harus dipenuhi itu tidak tercapai, paling tidak ada mendekati. Dan namun tetap harus kembali kepada yang bersangkutan, jangan sampai merasa ada tekanan. Nah, sama-sama merasakan bahwa kita punya kewajiban yang harus dilaksanakan, begitu Pak. Iya, baik, terima kasih Bapak. Dan apakah Bapak memiliki sebuah tantangan dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus seperti dilema etika? Oke, memang banyak kasus ya, tetapi setelah kita inventarisir, ternyata kasusnya sebenarnya tidak perlu terjadi. Kalau semua melaksanakan tugas dengan baik, melaksanakan kewajiban sesuai dengan aturan, kasus itu hampir tidak ada. Kalau sekali-sekali ada kasus itu biasa saja. Contoh misalnya, pada saat pemberian jabatan, tentu saja ada dilema bagi saya. Siapa yang mampu, siapa yang membutuhkan, ada hal yang harus dipenuhi tentang hak yang bersangkutan. Maka kadang-kadang antara kemampuan dengan kebutuhan yang harus
saya berikan kepada rekan-rekan dan termasuk diri saya sendiri, itu memang ada pertentangan. Namun selama ini dengan kerjasama kita semua saling pengertian, kita saling membina, saling berkoordinasi, semua masalah D5 etika itu terpecahkan dengan sendirinya. Iya, terima kasih. Jadi tadi Bapak katakan bahwa tantangan utama adalah berkaitan dengan kemampuan Pak ya, Iya, dan betul, betul. kebutuhan. Iya, betul. Iya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tatanan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, jadi selama ini secara tidak langsung sebenarnya saya mengadakan pembinaan rutin setiap bulan. Ya, dalam setiap rapat rutin kita secara umum itu mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah bersama-sama. Demikian. Kecuali ada hal yang sangat prinsip yang memang harus empat mata, saya menyediakan waktu sepenuhnya untuk membahas masalah dengan yang Ya, bersangkutan. jadi kalau masalah yang prinsip langsung ditangani Pak, Langsung, ya? Ya, langsung. kalau masih bisa ada tenggang waktu dijadwalkan ulang. Dijadwalkan ulang itu maksudnya kita tetap menjadwalkan dalam rapat, artinya sama-sama kita bahas bersama, yang lain tahu, saya sebagai atasan akan tetap memberikan kebijakan yang sebaiknya adalah pemecahan masalah tersebut. Iya, terima kasih Pak. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam bentuk kasus-kasus dilema etika ini Pak? Kalau saya selalu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika itu dengan punya dasar dari pengetahuan yang ada dalam peraturan-peraturan yang harus saya laksanakan. Nah, itulah yang saya jadikan dasarnya. Jadi tidak dari orang atau siapapun mempengaruhi saya, tidak. Nah, sehingga kita sama-sama, karena peraturan itu semua orang berhak untuk tahu, dan dia berhak juga menuntut. Seandainya saya misalnya salah dalam menerapkan aturan, saya tetap menerima bahwa masukan-masukan kepada saya itu akan saya terima sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Iya betul Pak, terima kasih Pak dari semua apa yang sudah Bapak paparkan tadi, yang Bapak sampaikan. Kira-kira ada hikmah atau pembelajaran apa yang mungkin dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam menangani kasus dilema etika ini? Iya, jadi selama ini seandainya ada kasus, ada masalah sehubungan dengan dilema etika dan kemudian kita selesaikan, hikmahnya adalah antara saya dengan yang bermasalah itu ada kedekatan. Kemudian suasana di sekolah atau di tempat kita bekerja itu menjadi kondusif, sehingga tidak ada seperti orang sebut itu ada jarum atau duri dalam daging gitu. Itu sangat saya tidak inginkan, sehingga kalau sudah ada masalah sebaiknya memang kita bahas, kalau diperlukan dengan saya dipersilahkan. Bahkan saya meminta kalau mau konsultasi dengan teman sejawat. Nah begitu kan, mungkin kan ada rasa sungkan kalau masalah itu bisa diselesaikan di level bawah, ngapain kita ke level atas, toh nantinya akhirnya saya tahu juga. Iya, terima kasih Pak. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya tanyakan kepada Bapak sehubungan dengan mekanisme pengambilan keputusan yang diambil oleh Bapak selaku pimpinan di SMA Negeri 1 Paku ini. Terima kasih atas waktunya Pak. Selamat siang. Oke. Lanjut. Selanjutnya, analisis dan refleksi, yaitu analisis dan refleksi atas hasil wawancara tersebut. Hal-hal yang menarik dan pertanyaan yang mengganjal dari hasil wawancara menunjukkan bahwa kepala sekolah memandang pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dengan hati-hati dan penuh pertimbangan.
Hal menarik adalah adanya keterlibatan warga sekolah dan komunikasi yang terbuka dalam proses pengambilan keputusan. Namun, ada pertanyaan yang mengganjal tentang bagaimana mereka secara sistematis mengevaluasi keputusan yang diambil, terutama dalam situasi kompleks dan memerlukan penilaian mendalam. Ketika dibandingkan dengan konsep 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan belum sepenuhnya menerapkan langkah-langkah pengujian yang terstruktur. Samaan dan perbedaan. Dari hasil wawancara, ada persamaan di antara dua pimpinan dalam hal penyelesaian masalah secara cepat, pengambilan keputusan lebih berdasarkan peraturan, dan komunikasi dengan warga sekolah. Perbedaannya adalah pengambilan keputusan yang dilakukan saat ini bisa menjadi patokan dan untuk pengambilan keputusan berikutnya. Sementara yang lain hanya melihat berdasarkan urgensi masalahnya dan selalu berdasarkan peraturan. Yang menonjol adalah masing-masing pimpinan mengatasi tekanan dan tantangan dengan cara yang berbeda, yang mencerminkan gaya kepemimpinan dan pengalaman pribadi. Rencana dan pengukuran efektivitas. Rencana ke depan dalam mengatasi masalah dilema etika, para pemimpin harus mengkaitkan prosedur pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, dan juga transparan dan melibatkan banyak pihak sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, untuk mengukur efektivitasnya, selalu merefleksi keputusan yang diambil untuk selalu memperbaiki proses pembuatan keputusan yang lebih baik. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terima kasih, salam dan bahagia.